Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para kiai, para alim, para alamah, wabil khusus kepada guru kita semuanya, Kiai Haji Junaidi Abdul Karim, yang saya hormati dan saya muliakan adik saya Kiai Haji Nasiruddin MSI, adik saya Kiai Haji Ahmad Yani, para yai, para ustaz, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus kepada orang tua kita Kiai Haji, yang kepada orang tua kita Haji Muhammad Sarkawi sekeluarga. Saya lupa kalau ternyata saya punya sahabat kecil di tempat ini namanya Abdul Halim. Kibadah kamu Abdul Halim? Oh, udah laki ini kayaknya laki boleh kenalin. Abdul Halim ini saya ingat persis karena rumah saya itu berada di komplek pesantren Raudhatul Ulum Meranti. Saya ingat sekali waktu Abdul Halim itu masuk pesantren. Tahun berapa, Lim? 98. Bok tua, bok nade. Tua Abdul Halim. Allah. Kian mapi yang oleh bampa. Aba. Saya masih ingat itu waktu saya masih tugas di Meranti, masih ngajar di Thanawiyah sama Aliyah itu, kalau tidak salah tahun 90 sekian saya sempat pulang. Alhamdulillah pada hari ini saya dipertemukan kembali dengan para jamaah, dengan para saudara. Saya bisa hadir di tempat ini bukan karena niat saya, tapi karena niat para rabu, niat para ajunan setejas. Saya qabul sareng Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang salih, kumpulkanlah kami dengan orang-orang baik. Maka karena doa itu, siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah melalui wasilah atau karena sebuah sebab. Kita bersama-sama mendoakan almarhumah ibunda kita Sanidah binti Mukrah. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan cahaya terbaik di sisinya, dan kelak bisa bertemu dengan kita semuanya, berkumpul bersama junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu masa, ngapunten nih kah? Pakai bahasa apa? Bahasa Madura? Bahasa Indonesia, Pak? Campur saus. Por campur nih kah gula engak waktu lambok. Sampai oning rojek, Mak. Oning rojek. Gula lambok ekal-akale margana rojek. Jadi orang oning situng perkara ini penting, Mak. Gula lambok yang ceng pengajian neng hotel, salah satu hotel terbaik di Jakarta. Jadi karena gula gengsi, Mak, sebelum buka puasa sama pelayan-pelayan dianterin menu makanan. Baca bi gula bahasa Inggris kapi. Aduh, pai baca ada remer ya. Tak baca todus, baca perengan tak ngerti. Leki kelero notu kelero ya. Akhirnya bi gula baca berdesitung menu bahasa Inggris, mix vegetable with
peanut paste. Lawar nyaman. Apa kandane? Maki ke Junaidi kan pada bingung gitu. Haram porke lapor. Tak becah todus, becah lagi kelero. Mixed vegetable with peanut paste. Pola nyaman dia. Empon le pesen, yang mana Pak Yayi? Yang ini. Yakin Pak Yayi? Oh yakin. Tabit oleh 10 menit deting rojek sih deting. Kan nungguan sayur atau campuran sayur dengan pasta kacang yang diulek. Berarti rojek. Nah, jadi mau neng cek ampo termapinter mun tak tahu. Lah silakan make tabu lapar ngakan rojek cong. Aduh ya Allah, tak ekakan berengane pesen, ekakan tabu lapar berengan pedis. Lah situng perkara juga begitu Pak. Sebuah perkara kita harus tahu. Lambe gula penika kena nangi kampung. Tiap malam Selasa ben malam Jumat mbak gula pening ngober tupah. Oning tupah mak. Engki setanggi. Tetapi kulit tanya aki ke mbak bini gula. Kalau kerasan mbak bini gula kita reng birem. Pola beda reng birem. Oh beda. Reng birem ampo deng-deng ke. Ari hasil lah. Mbak bini gula. Tibi gula tanya aki ke mbak bini. Karena sebelah gula pelanggaran nih kabah murad nih kan menjadi gula. Alik nasir alik gula. Tibi gula tanya aki. Ana apa mi ngober tupa bam? Ngober tupa malam Selasa malam Jumat. Jawaban mbak gula. Mbak benjujun kaki semoli mak letak posang. Loh. Mbak kan lebih kuburan. Ita marhen nih jong. Jadi engkau ngober tuper ya supaya mbana engak karena engkau engak ke mbana pas ngober gitu pak takut mbane kalau pahi si mulia kau heran untuk masuk akal kia artinya tupa kaya ratora bener setelah kita teliti ternyata itu tidak salah ngober tupa mereka tak salah itu hanya wasilah gayahnya apa tujuannya apa. Tujuannya adalah harum-haruman. Jadi sampean mun ngobar tupah tak apa. Kerja apa ngobar bekotok. Kula mahbu begle. Tulat ki Junaidi paham. Tulit begle minta rokok mak nesar ajunan niku. Bener agak celok lan niku. Inilah Pak. Bakar dupa, bakar menyan, bakar stanggi itu bukan tujuannya. Itu hanya cara, itu hanya wasilah. Tujuannya adalah harum-haruman karena harum-haruman adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malam Selasa, malam Jumat ada keyakinan di masyarakat kita bahwa bengesepo sebenarnya kubur kita abeli ke pok compok nih kata malam Selasa, malam Jumat. Mipah mele malam Selasa malam Jumat minta malam Minggu. Oh, malam Minggu komponya jalan nih kok. Pon nih kan cuma nih kebiasaan saja. Yang kita maksud bahwa pada hari ini pertama kita mendoakan almarhum Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa almarhumah Sanidah binti Mukrah. Allah ampunkan salahnya dan Allah terima amal salihnya. Dan Allah tempatkan di jannatul ma'wa. Quran yang kita baca mengandung manfaat. Manfaatnya apa? Manfaat bagi yang hidup, bagi orang yang membacanya, orang yang senang baca Quran. Iqra'ul Qur'ana. Bacalah oleh kalian Al-Quran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran kelak di hari kiamat akan Allah datangkan kepada orang yang membacanya sebagai syafaat, sebagai pertolongan bagi orang yang membacanya. Tapi saya tidak fasih baca Quran Pak Kiai, yang penting belajar. Saya wajib peneka ajar, masalah oneng benta alim tak wajib. Nah, kula ban panjenengan nang are mangken peneka tepan ajar sedaja.
Kelar sancukan dan kula tepang ajar. Kulaban panjenengan saya hadir, saya dan para rabu, saya dengan para jamaah yang hadir di tempat ini melalui wasilah pertemuan ini, kita sedang belajar bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, bagaimana menjadi hamba Allah yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta cinta kepada sesama manusia. Jadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih falahu wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah." Tadi yang baca Quran itu, yang khatmil Quran itu, orang yang senang baca Quran dengan bacaan yang fasih, dengan tajwid yang benar, dengan suara yang baik. Nah, ini kan orang khatmil Quran panika muqaddaman panika kan insyaallah tak ngebut mak. Karena menurut para ulama qiraah, cara membaca itu caranya itu ada 3. Ada tartil, ada tadwir, ada hadar. Tartil itu seperti begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tartil. Ada tadwir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadwir. Yang nomor 3 hadar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Nah, itu tadwir. Itu hadar. Penting kita belajar tilawah. Karena kemarin itu sempat ada diskusi di antara kawan-kawan. Karena ada salah satu teman saya itu yang ahli tilawah, Kiai Nasir. Kebetulan dia tilawah qiraat sab'ah. Tegur bi jamaah kocak salah maca. Margana waktu maca wadduha baca, kalau menurut riwayat Imam Hafs dari Asim itu bacanya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu dari Hafs. Ada riwayat dari Asim, riwayatnya Imam Waras dari Malik. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tari imam mah salah kaki semaca itu orang yang tepat apa jengit aja ya kok cak salah. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Itu riwayatnya ada Pak, itu riwayat dari Imam Waras dari Imam Malik. Jadi situ perkara memang kau tuh paham, tapi sampo tes-tesen ke orang yang tak paham pergelap itu tokar. Engkau mak dari situ ilmu apa nih kecampur tes-tesen tak kau keler. Karena ada riwayat dari Imam Syatibi beda maca alaihim baca alaihum. Bodoh hukum mah kerja tes ke kampung munggu emas. Paling mak memakari Saifuddin gitu ibi. Beda Saifuddin. Cara kena cuma dah aja. Lah ini penting Pak, kenapa kita mesti ngaji? Ngaji ini Pak sebenarnya membuat kita paham. Ngaji itu membuat kita mengerti. Walaupun berbeda cara membaca sesuatu, walaupun kita berbeda cara memahami situng hukum, tapi tujuannya adalah sama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita yang sudah baca Quran itu, orang yang baca Quran dengan bacaan yang fasih, dengan suara yang indah, ma'as safaratil kiramil bararah, dia pasti akan mendapatkan ketenangan dan barakah dalam hidupnya. Ada yang nomor 2, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u. Ada orang baca Quran tapi terbata-bata. Bahasa Madura apa terbata-bata? Kak cekak. Beda selawaran boleh. Kenyangket. Nah, orang Madura banyak ongku bahasanya. Makalah salah pokoknya Pak. Amailan Pak, ajar.
ajar menikah minimal setahun sekali yang tinggi ada rusun. Mau ditulit bi kancana jawab ngamuk. Tawan kok mung kaki tuan kaki. Ku margana tua mak. Margana ilmu Quran. Wa yata'ta'u wa huwa alaihi syakkun. Dia baca Quran terbata-bata, susah baca Quran, tapi dia mau baca Quran, falahu ajrani, Allah masih siapkan dia 2 pahala. Ada salah, nah ada keliru nareng baca Quran, ada rugi nareng baca Quran. Setelah tahu baca Quran, kemudian kita baca secara istiqamah. Mungkin nasir kan lain cara macana. Sehari bisa hatam. Kendu bulan tak macam boleh. Tak lah badan. Dul Halim. Mun lambo kiriman tandi. Kiriman dari kampung apa nih? Munggu mas. Aduh reng soki kapi. Gu munggun boy emas gini nari. Abdul Halim lambo oning kula. Kalau mau nyene piring kelantaran berarti lah abi tak oleh kiriman itu. Pejang duha de karena. Waki ase pal-pal. Oh nikah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai bagaimana kita baca Quran dan tujuan kita baca Quran. Orang senang baca Quran, insya Allah diing selamat dari dunia akhirat. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu pasti akan dikumpulkan oleh Allah bersama apa yang dia cintainya. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di akhirat dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada ahli ibadah, dia dikumpulkan dengan ahli ibadah. Cinta kepada Quran, pasti dikumpulkan dengan Quran. Dia tidak akan dipisahkan oleh Allah, melainkan akan dikumpulkan dengan Quran dan orang-orang yang cinta kepada Quran. Yang berikutnya, udah jam berapa ini Pak? Nah? Tabu masih selap nih. Tak ning bita lim. Lagi pentar gelu sampean. Jadi begini Pak, ada orang yang bertanya kepada saya, Ustaz bolehkah kita ziarah kubur? Kenapa? Ada orang yang melarang, alasannya syirik. Boh, wajah gampang syirik dia. Begini Pak, ada satu riwayat dan ini Imam Qurtubi kita nukil dari Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu di Makkah memang melarang sahabat itu ziarah kubur, karena lamba orang baru keluar dari syirik, tako orang abelih nyembah ke kuburan. Beda orang nyembah ke kuburan ini lamba beda. Cuman mungkin wallahu a'lam. Beda orang yang entar ke kuburan tiap malam Jumat ke Lebun. Tocuna nyari nomor. Walaki ba didina. Paitol les atas. Ano ba? Ada kuburan tuwar ya iko. Atua ano ba? Kok ngiba kopi ko. Cia ka kuburan ngiba kopi. Wala yang kumbagi nginom kopi kana. Bon. Ano kompoy agak semua Saudi semua melarat iko. Lesa kali lagi patole si dina Arya ko. Arya pen nare. Arya pulpen na. Arya kertas. Ya engkau minta kira-kira bisa majarotang ro bae ko. Lagi mau nembak kira-kira anu patole si dina ko. Pola keluar nemangka ya. Mun nemangka le berapa ya? Le berapa? Zaman ora pakai. Lah habis ambuta. Masih sering dinar ya. Lah gitu Pak. Coba romoro. Orang masuk ke kuburan menikah. Benih bah romoro. Rasulullah mengatakan begini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi. Fazuruha fa innahu tadhkirah. Fa innaha tadhkirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Waktu di mana? Waktu di Makkah. Kenapa dilarang ziarah kubur? Karena waktu di Makkah, orang Makkah waktu itu baru masuk Islam, baru meninggalkan syirik, baru meninggalkan penyembahan terhadap berhala, gunung, batu, dan seterusnya. Maka kata Rasulullah setelah di Madinah, hari ini, fazuruha, maka hari ini berziarah kubur itu tidak masalah.
Karena sesungguhnya ziarah kubur itu adalah tadzkirah. Ziarah kubur, orang nyelesai ke kuburan penikah peringatan, Mak. Peringatan bagi siapa? Bahwa hari ini kita mendoakan almarhumah Sanidah binti Mukra, besok lusa leku dumalem oleh tetih kulaban sampean setu aki. Campore cerai ke orang mate. Orang mate sebeda dalam kuburan kita tetap nunggu kulaban sampean. Para anak potoh, para anak, para cucu, para cicit dan keturunan, cerek sampean atu aki orang sebeda dalam kubur. Mereka dapat apa? Orang sebeda dalam kubur yang pada ketepaan nunggu kiriman dari kulaban sampean. Saya percaya, saya yakin dengan abangnya Abdul Halim dan adik-adiknya. Abdul Halim bungsu. Mi, tapi mau bisa bungsu kan? Bini boleh, boleh tak ano dia. Orang tandi bini dia, mati gentayangan lim. Tidak termasuk ke Junaidi ya? Ya. Oh lebih dulu lah. Pola nambah boleh cah. Amun gula cah toro. Anu Roma gula 2. Oke. Amilana gula ni kedateng agak telat mak. Mun gula ben sampian ni kau gula bisa ceramah bongal mak. Wallah. Tapi mun lebih ring bini mak ceramain pada neng dia mak gula mak. Tapi akhirnya gula muka situ. Kula heran ke Junaidi, mi bisa ke Junaidi yang alim, mi bisa ke Junaidi saya pintar, saya bengal, mi bisa gak laga bini. Nah heran kula. Akhirnya kula muka kita mak beda keterangan mak. Karena ternyata ring bini panika bisa lebih garang dari setan mak. Pola ungguan lek ke Nasir, hah? Kayak ngi kok. Ambo jangan anu lagi tak anu, bu jangan macam sama lain kersolan. Lihat menunggu si Allah inna kaidas syaitan dhaifah. Tipu daya syaitan itu lemah. Maca akibat boy. Lebar di pungkana beringin sampean mun sampean kebeter maca kiat korse buru mak. Syaitan buru mak. Maca ki Yasin buru. Coba binine sampean. Tapan kikir ke sampean, maca ki Yasin bi sampean. Binine sampean ngatamaki. Karena debun Allah ke Nabi Allah Yusuf, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu dahsyat. Artinya setan lengah lain kering bini mak. Masuk akal? Lah yang perlu saya tegaskan pada hari ini adalah bina bah pola sorambu sorambu tulat dia pakai engkau. Jadi ziarah kubur itu penting mak. Karena itu kata Rasulullah fa innaha tadzkirah, karena ziarah kubur itu adalah peringatan. Ya Allah, hari ini saya antarkan dia ke dalam kubur, besok giliran saya yang diantarkan ya Allah. Are mangken kula ngopuraki orang penike ya Allah, leku kula saya kopuraki ya Allah. Are mangken kula tahlil leku kula saya tahlilin ya Allah. Are mangken kula dateng ke acara saya buare dumalem kula bisa pada ban penike ya Allah. Tadzkirah penike peringatan. Artene kula ban sampean odi penike tak bakal labit. Masa yang Allah berikan kepada kita tidaklah lama. Mumpung Allah berikan kesempatan hidup, meninggalnya almarhumah Sanidah jadikan pelajaran bahwa tidak ada yang bisa ditinggalkan dari hidup ini melainkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mompong ki andi waktu, mompong kulban sampean ki odi, mompong kulban sampean ki sehat, mompong ki andi waktu tore peseneng ibadah ke Allah. Cuma apa nikah setetih amal kulban sampean sebisa setih lencelen kulban sampean ngaole pengemporan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ibunda kita Sanidah hari ini merasa senang, hari ini merasa bahagia karena anak-anaknya telah melaksanakan bagian dari wasiat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sengak debun Rasulullah orang mun lemate cuma telok sebisa tina aki amal selainnya putus kecuali telok perkara saya tetap langkeng bagi orang yang semate. Pertama sedekah jariyah, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini
menjadi sebab diampunkannya dosa almarhumah Sanidah, sebab nak potona asadaqa dak kulban sampian seteja. Amin. Junaidi, ilmu Kiai Nasiruddin, ilmu Kiai Ahmad Yani, ketika nanti sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalaluh, ditanya oleh Allah, wahai Kiai Ahmad Yani, apa yang pernah engkau lakukan selama engkau berada di dunia? Dijawab oleh Kiai Ahmad Yani, ya Allah, saya sudah berikhtiar membangun pesantren, membangun madrasah, membesarkan masjid, membesarkan dakwah ya Allah. Dan kemudian alhamdulillah, walaupun tidaklah terlalu banyak dan tidak terlalu besar ya Allah, tapi pesantren itu berjalan. Ada orang-orang yang sekolah, ada orang yang ngaji, dan setelah mereka tahu dan pandai ya Allah, mereka mendoakan saya ya Allah. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak salih yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah wafat. Banyak mun lamba mak. Alhamdulillah, alhamdulillah, makin zaman sekarang hari ini anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya minimal setiap salat fardu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Itu akhiring tuana oleh kiriman nyaman nih kuburan. Mun tak percaya tes. Pola bade sing ngetes kiai nah. Lamba bade cerita. Mbak menika ngiding pengajian. Senga mun andi nak potoh kebele sopa jaring tiai lam kuburan celep nak foto no soro aduh. Mun tak bisa aduh maca Quran ngalak Yasin, tak bisa Yasin kolbu padeh. Celep koreng ahli kubur. Teti cuma nih keseke ngai biman. Pan para mati apa tunging ka anan. Oh kena ego. Apa mak? Takok engkau mati si atua gantian kena ego. Ara apa mak? Encan kiai gele pengajian mun orang tuana mati anak ngatua celep ego. Ya apa minta bisa bareng ke kuburan? Iya mun patua ka bisa polo kena kemikil engkau. Celep gelu yang ku ase bola. Buni macam ni koma. Waduh situng. Boleh minum, Pak? Sekecil lagi. Boleh tak habis coba. Bismillah. Bola na bana tua nyoron juta kok kecelep ah kemikil. Gantian bayi jom ya. Ini yang penting. Ini penting bagi para nak potoh. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaqawwid. Orang sebedek dalam kuburan padeh ben orang setapaan takellam. Orang sebedek kuburan gitu mak padeh mangkin kebadan kecuali oleh pengapura dari Allah. Saya tunggu napa mun orang takellam mesti nunggu pelampung. Mak beda orang takellam minta beras. Tetap orang setekel minta pelampung. Pelampung apa tuh? Yantadiru bi da'watin talhaqu min abin wa akhihi aw sadiqihi. Ketika orang dalam kubur seperti orang yang sedang tenggelam, dia pasti sedang menunggu pertolongan. Apa pertolongan itu? Doa. Pertolongan itu adalah doa dari siapa? Ibu bapaknya, anak keturunannya, saudara dan keluarganya. Siapa saudaranya? Sesama mukmin ini adalah saudaranya. Kulaban sampian ben bu sani depan katretan karena pada umat Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa aki melebat tas kuburan ngolok salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera bagi kalian semuanya para penghuni kubur. Pan lebat tas kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlad diyar pada. Coba romoro kan lebat pah ngangkui tabe-tabe. Mun lebat ada bungkana beringin, gue ngalam ba mak. Tabe-tabe, nak cucu numpang lewat. Kena foto jin kage. Aduh, ke Allah. Ngolok salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Coba sama cuat, cung.
Lah karena zaman mangkel zaman modern luar biasa mak. Cok kotu orang kuburan bina kana dengo dene salaman nama. Mun parlo mangken mak. Etas kuburan nak kana dengo dene acara pacaran. Tak bercajari mu ana benyare. Etas kuburan tak lang-ngalang. Mi beda setan, ceng setan ala nongko. Ceng hati-hati. Benih kerja benih kan. Oke, ceng hati-hati. Gak lama lagi ya, Kiai Nasir. Berapa menit lagi? Memang lanjut deh ya. Ini ser Kiai Junaidi ya. Ini Pak. Ini penting bagi kita semuanya. Artinya kuluban sampian, amalia kuluban sampian. Seperti lamba, kulu yakin. Almarhumah Sanid, dia penikah senang sedekah. Insya Allah ahli sedekah. Orang di daerah penikah sedekah gampang mak. Sedekah nang kampung penikah gampang. Banyak nih kakak pungkan. Musim cemedak, bagi cemedak. Siapa jual kapidin. Le sekali jual cemedak. Le sekali bagi. Tak kira bangkrut margenah sedekah cemedak. Tak kira timbul pengumuman di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saifuddin bangkrut. Margenah apa? Wah, bagi cemedak toh iku. Tak kira bangkrut. Tak mungkin kulaban sampian ni kemiskin margenah sedekah. Andi pau bagi pau, andi cemedak bagi cemedak, andi nyiur bagi nyiur. Alak sebudian pada kuburan man rebbukah nyiur deteng. Tenang mak, kulaban sampian menikah mesti masuk surga kapi. Jangan direng dalam. Peserah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tadi Rasulullah ada cecil-cecil maki kiai yang pada lecer bi malaikat. Kiai, di sini tarik ada bi malaikat. Karena Allah mengatakan begini ya Kiai Nasir ya, Kiai Junaidi, Kiai Ahmad Yani. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah ini bukan untuk sampean, untuk kiai saya ada. Mun kula punten. Nah, bantu lesen kula kiai, Mak. Aduh, pade tepane. Kiai Junaidi teman. Orang-orang yang beriman lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengucapkan ini sementara kalian tidak melakukan? Nyoroleng orang abajang tak abajang. Laki na nyoro bini na abajang, laki na meleker. Sasa sampean. Lecer bi malaikat. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan memerintahkan sebuah perkara sementara kamu sendiri tidak melakukan? Kabura maktan indallah. Sebuah kesalahan besar, sebuah dosa yang besar kepada Allah. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jika kalian melakukan, mengucapkan itu tetapi kalian tidak melaksanakannya. Guru-guru madrasah pada ustad-ustad langgar pada tepanin orang laki ngajari bini abajang abanta abajang pada man nyoro apa sah kaanan cong apa sah cong tak apa sah seksa bi Allah iku aban bus ngobus yang pada lecer mak iya cengkok seten rema nerema hasil apa dul iya tangan akan lah apa sah kalau pada kencerna suara macam din sapar wah engkau ben kakek itu cuma baru adaptar Nabi Adam sebagai sorga apa keluar marga nasi tunggu sana ke Allah wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang oleh Allah untuk mendekati sebuah kayu bernama khulud. Kakan Adam dan Hawa menikahkan laki kaki dhalim. Bade swarga pa keluar bi Allah. Ari nyaman na Saifuddin. Baru adaptar swarga.
Apa jeng ngalak gur. Pada sawo kedeng apa tot-potot mikir. Apa din sapa swarga jidin? Ini sama berjuang di jalan Allah. Saya lembekna. Udah, pada bajang ambu gelu. Urusan jengkol tinaki. Cuma ndak apa boleh. Beda lebih penting, Mak. Nyari rezeki penting, tapi beda lebih penting yaitu menghadap kepada Allah, Zat yang menciptakan rezeki. Lebih baik kita kehilangan semuanya karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Ini bener nih kakek. Nah bener nih Pak. Banyak orang nyari rezeki na Allah tapi lupa ke Allah sandi rezeki. Mangkat ngobur pokol telok. Silakan itu hak saudara. Kol telok tak malam gelu Pak. Makai langkau lek tak kerja. Aduh saper ya kok. Lah. Siapa mata kerja dan langkau lek Mak. Apa jeng gelu. Apa jeng sepuh petotok pemareh lo berapa mangkat. Hati-hatian saya nyari Allah. Tak bisa ya. Musim setir apa? Muntah isa rezeki tak bisa encang siapa tuh? Rezeki je bedeh. Siap aki kepi bi Allah. Coba perhati aki. Bilis jo anak berempat. Hah? Bilis jo anak berempat. Oh dia kapir ya. Biar nanti anak dua. Arab ada mak ke Malaysia. Arab apa? Mengubah nasib. Tak kira bernasib pak. Arab apa Malaysia? Dia di sana akan bekerja. Oh jangan melaju. Bekerja apa sawit? Mau nalago sawit lagi ke Malaysia. Arya banyak re. Rezeki itu cukup. Allah pasti mencukupkan rezekimu. Yang tidak cukup itu adalah keinginanmu. Kini biniin. Arya para mari makin kok pada lapar giar ya. Kini biniin. Ni bini rampo kebayan marga. Aduh kak. Mun beden bu nyai Karla kak. Lawar kak. Ya dua balik. Jangan memang nyikar lajuratin Gimana yang kui kaki pada nung jeung deh. Iya pada iya lah dul. Aduh, kena seri bini kaki dia. Iya, mun tak bisa. Beli ke matuana. Anu kak, kok ku tak pada ki benoreng. Apa? Aduh. Ya reng bini thank you Pak. Tak salah, reng bini mereka tak salah. Ibu, saya tanya sama ibu. Sampean lebih senang kaya apa miskin, Bu? Ngomong apa? Miskin. Tandi beres sehari ngamuk. Kok tak percaya juga yang munggu emas, re? Coba Bapak, sampean pengen kaya apa miskin? Wah, aja bener. Ya nih bini, kaya apa miskin? Miskin nih, Pak. Iya kan lah tobuk, Bu. Allah itu nyiapkan rezeki, Allah cukupkan, yang tidak cukup adalah keinginan kita. Supaya ate panikah merasa cukup terhadap nikmat Allah, syukuri apa yang ada. Nikmat Allah itu begitu besar dan tidak mungkin bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya engkau menghitung-hitung nikmat dari Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu. Nikmat yang kita dapat hari ini. Kenapa, Pak? Nikmat kita hari ini adalah nikmat gulban sampean bisa along polong, bisa neng situng majlis, bisa menghadiri 1000 harinya almarhumah, dengan menghadiri majlis almarhumah di majlis almarhumah hari yang ini. Insya Allah ada manfaat besar bagi kita semuanya. Setelah pulang dari sini, setelah pleman dari kentoh toreh, gerake ke atena tibi, pandang ke dalam hatinya masing-masing. Ya Allah, apa yang kurang selama ini? Ya Allah,
ternyata tidak ada yang kurang. Allah sudah mencukupkan nikmat, Allah sudah mencukupkan rezeki, Allah sudah memberikan semuanya. Yang kurang cuma satu, rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Didik anak-anaknya menjadi anak yang salih dan salihah. Kelak ketika kita sudah mati, ketika kita meninggalkan alam dunia ini, kita sudah menghadap kepada Allah, maka insya Allah anak-anak kita yang akan mendoakan kita semuanya. Ini manfaat yang kita dapatkan dari setiap kita mengadakan acara haul, di setiap kita mengadakan acara mendoakan orang mati. Kita hari ini sedang mendoakan, tapi besok lusa insya Allah giliran kita yang akan didoakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah ini sebagai keluarga yang salih dan salihah. Anaknya mudah-mudahan jadi keturunan yang salih dan salihah. Kemudian keluarga yang ditinggalkan bisa menjadi kebaikan bagi orang lain, minimal bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kepada Kiai Junaidi, kepada Kiai Nasiruddin, kepada Kiai Ahmad Yani, dan kepada Kiai yang lain, kepada ustadz dan para murabbi, para pendidik yang lain, matur sekelangkong, yang sudah mengikhlaskan ilmunya di kampung ini, di kampung Kubu Padi ini, yang tidak sedikit ilmunya yang sudah diberikan. Oh, itu siapa itu? Saya ingat itu. Erik ya? Wah. Itu sama siapa? Oh iya. Ngerti ke cara mas saya, Rik? Ngerti, Rik? Ngerti? Oh, bamuntang ngerti ke boleh, Rik? Yo baca daya bisa, Rik. Begini, Pak. Kenapa kita ini hari ini harus bersyukur kepada Allah? Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak sedikit. Jangan melihat banyaknya uang, jangan melihat banyaknya pekerjaan, jangan melihat berapa tumpukan harta yang kita punya, tapi lihatlah seberapa kita ini dekat kepada Allah dengan harta yang kita punya. Mentunya bisa semak Allah, panika nikmat besar. Tapi kalau rezeki dan nikmat yang Allah berikan menyebabkan kita durhaka kepada Allah, itulah bahaya yang sangat besar dalam hidup ini. Walaupun uangnya sedikit, tapi syukurnya berlebih, insya Allah itu kaya yang sebenarnya. Sebab kaya yang sebenarnya, kata Nabi, adalah ghinaun nafsi, adalah kaya hati, kaya amal, dan kaya perbuatan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Terima kasih kepada pesantren Nurul Amin, kemudian pesantren Al-Mas'udiyah, dan juga kepada Kiai Junaidi yang sudah mengikhlaskan ilmunya kepada masyarakat ini. Insya Allah hasilnya akan dipetik ketika nanti kita bersama-sama menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak keliru, banyak salah. Semata-mata kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih kepada adik saya Abdul Halim dan seluruh keluarga besar. Mudah-mudahan sedekahnya ini pahalanya Allah sampaikan kepada almarhumah. Terima kasih. Mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa kepada Akhi Nabilah Ustaz Junaidi. Fadhol. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina wal mauta al-islam wal iman. Allahumma nafsika wa rabbana lana bi syafaqul iman. Ilahi afina farna wa fadlu min taqabbina wa sil waj'al lahu arna hajatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa syuhada ulama min kubur min muslimin wa minat la simaru wa bi Allahumma ufir lahum rabbum wa tina badahum wa ufir lana wa lahum birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma ufir lana wa tina badahum wa ufir lana wa lahum birahmatika ya rahman rahimin.
يسير كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا من كل فقير يسر علينا يا الله كل عسير يسر علينا كل عسير يسر عليكم عسير فيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير يا الله حاجاتنا إلى الرحمن حاجاتنا إليك بالرضا البشر وأنت على متى قدر وبالإجابة جدير اللهم لا تدع لنا ذنبا في مسجدنا هذا إلا غفرته ولا من لا كرمته فضلا إلا رمته ولا ميتا إلا ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا أرحم الراحمين اللهم بك الفاتحة وسر الفاتحة وبمعزة الفاتحة اصرف عنا كل بلاء ومرض برحمتك يا ارحم الراحمين اصرف عنا كل بلاء ومرض برحمتك يا ارحم الراحمين اصرف عنا يا الله كل بلاء ومرض